Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhamna rushdana wa isna min syarri anfusina. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di dalam channel YouTube ini Rabbi Aslih Nafsaka Wad'u Ghairuk. Insyaallah dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang interaksi kader dakwah. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, sudah menjadi takdir yang ditetapkan oleh Allah bagi manusia untuk hadir di atas muka bumi ini. Seseorang tidak dapat memilih sendiri di mana ia dilahirkan, juga dari orang tua yang mana, dan dari suku apa. Ia yang lahir di satu tempat akan tumbuh besar dan dewasa, tentu akan mengikuti kebiasaan, adat istiadat, tradisi, dan kultur di tempat tersebut. Dari sinilah lahir perbedaan semisal warna kulit, bahasa, karakter, tradisi, dan lain sebagainya. Hal mana yang akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Allah juga menciptakan manusia yang berbeda dalam jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Setiap suku dan bangsa mempunyai peradabannya masing-masing. Keanekaragaman kultur dan budaya tersebut menjadi menarik tentunya, karena mereka hidup dalam satu komunitas besar yang berada dalam satu wadah yang sama, yaitu bumi. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, dalam konteks ini Islam tidak menafikan perbedaan dan keanekaragaman tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran dimuat fenomena dan realita ini. Bahkan manusia didorong untuk saling mengenal karenanya dan bukan untuk saling bermusuhan. Islam mengakui adanya keberagaman atau pluralisme dan kesetaraan atau egalitarianisme antara sesama manusia. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Al-Hujurat ayat ke-13. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, bagi seorang kader dakwah, tentu saja ia memahami permasalahan ini secara baik. Ia akan berusaha membangun interaksi yang baik kepada siapapun juga, agar dakwahnya dapat berjalan baik dan memberikan kesan yang positif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, ada 3 interaksi. Yang pertama adalah interaksi secara umum antara sesama manusia tanpa memandang latar belakang, suku, budaya, dan agama. Inilah yang disebut sebagai interaksi kesatuan bumi. Interaksi ini akan melahirkan apa yang disebut dengan al-ukhuwah al-basyariyah atau persaudaraan kemanusiaan yang berada dalam satu kesatuan lingkup bumi. Persaudaraan ini berlaku pada semua manusia secara universal, tanpa melihat aspek-aspek kekhususan tertentu. Persaudaraan ini diikat oleh jiwa kemanusiaan, di mana seorang kader dakwah harus dapat memposisikan atau memandang orang lain dengan kasih sayang, selalu melihat kebaikannya, bukan kejelekannya. Ikatan ini terletak dalam hati nurani. Jika mana nurani itu masih ada, hubungan persaudaraan kemanusiaan ini akan tetap ada. Sebaliknya, jika nurani itu hilang,
maka rasa kemanusiaan tiada dan hubungan itu akan ikut hilang pula. Maka jadilah manusia makhluk yang liar, buas dan kejam bagi manusia lainnya yang dikenal dengan istilah Homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, Islam tidak mengajarkan agar manusia memakan manusia lainnya secara kanibal. Justru sebaliknya, Islam sebagai rahmatan lil alamin menyuruh umatnya untuk berbuat baik kepada sesama, sesuai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, yang kedua adalah interaksi secara umum antara sesama manusia tanpa memandang latar belakang apapun, sebatas satu wilayah dan satu negeri tertentu. Interaksi ini melahirkan apa yang dikenal dengan al-ukhuwah al-watoniyah, atau persaudaraan dalam satu kesatuan bangsa dan negeri. Kader dakwah haruslah membangun jalinan persaudaraan ini, karena ia lahir dan besar di negeri ini. Kader dakwah dengan manusia lainnya, dengan lingkungan dan masyarakatnya, diikat oleh satu kesatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Semua itu perlu untuk dibangun dan jalin sesuai firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Asallahu yaj'alakum bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah, wallahu qadiru wallahu ghafurur rahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka, dan Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang zalim. Al-Mumtahanah ayat 7-9. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, yang ketiga adalah interaksi secara khusus karena kesatuan iman dan agama. Interaksi ini dikenal dengan istilah al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu persaudaraan Islam. Dalam konteks ini, imanlah yang menyatukan dan mempersaudarakan sesama muslim sebagai satu keluarga besar. Perbedaan bangsa dan suku, warna kulit, bahasa dan latar belakang budaya tidak menjadi halangan dalam interaksi ini. Ikatan ini akan terus selama keislaman dan keimanan seseorang itu masih melekat pada dirinya. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan orang-orang yang beriman itu sungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10. Rasulullah SAW pun menegaskan lebih lanjut dalam hadisnya,
Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humah. Perumpamaan kaum mukminin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi, dan bahu-membahu seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya ikut merasakan sakit juga, dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Ketiga interaksi ini adalah yang realistis dan harus diaplikasikan oleh setiap kader secara paralel dan simultan. Janganlah karena lebih mengutamakan interaksi yang khusus, ia merupakan interaksi yang umum. Janganlah karena intens melakukan interaksi ukhuwah Islamiyah sesama ikhwah dan kader dakwah, ia tidak peduli terhadap upaya membangun jaringan dan interaksi satu negeri dan satu bumi. Bila demikian adanya, maka akan menimbulkan gesekan dan clash dengan masyarakatnya, di mana ia tinggal dan hidup di sana. Akibatnya, dakwah terhambat dan kader dakwah hanya dikenal sebagai kelompok yang eksklusif jumawa. Karenanya, jangan sampai dakwah ini dikenal hanya dalam batas kalangan tertentu dan lingkungan yang terbatas. Dakwah yang hanya berputar pada kelompok dan lingkarannya saja cenderung melahirkan sentimen in group yang kuat dan pada akhirnya jatuh pada sikap menafikan orang lain dan merasa benar sendiri. Mudah memvonis dan kaku, rigid dan julid terhadap kelompok orang lain. Akibatnya terjadi gesekan dan saling menghujat. Alih-alih harusnya saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, malah lahir sikap permusuhan dan antipati satu terhadap yang lainnya. Karena itulah Abang Banna rahimahullah mengingatkan kita dengan ucapannya, hendaklah engkau menjadi pekerja keras dan terlatih dalam aktivitas sosial. Bahagia jika dapat mempersembahkan bakti kepada orang lain, gemar membesuk orang sakit, membantu yang membutuhkan, menanggung orang yang lemah, dan meringankan derita orang yang terkena musibah. Dalam hadisnya pun, Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum lin nasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Demikianlah pembahasan tentang interaksi kader dakwah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensi dan perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Dukungan diharapkan. Semoga Allah berkenan menerima semua amalan. Doa kafaratul majlis sebagai penutupan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.